Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pada kesempatan kali ini, saya Irma Putri Lestari dan sahabat saya Wahyu Eka Darmawan. dalam waktu yang singkat ini, mari kita ketahui kegiatan, pola tingkah, dan kultur di Nahdlatul Syubban, serta kenapa kok kita harus mondok di pondok pesantren Nahdlatul Syubban. Oh iya kak, ternyata Nahdlatul Syubban ini belum banyak dikenal oleh anak-anak muda, utamanya kaum milenial. Tapi nggak gitu juga, Nahdlatul Syubban sudah banyak melahirkan alumni-alumni yang katanya menjadi pamong praja. Contohnya, sudah ada yang menjadi komisioner KPU, wali kota, dan ada yang sampai tingkat nasional di DPR pusat. Masa sih kak? Kok saya belum yakin? Makanya kita cari tahu sama-sama. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap di Nahdlatul Syubban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Nahdlatul Syubban Arjowinangun Pacitan ini dekade pertama sekitar tahun 1965, yakni Al-Maghfurlah Mbah Kiai Haji Mas Duki Ja'far. Beliau mendirikan pesantren pada tahun itu, namun kondisi daerah, kondisi alam yang masih sangat sepi, sangat sunyi, sehingga baru sekitar tahun 1975 beliau mendirikan Madrasah Diniyah Awaliyah. Kemudian 1975 bisa mendirikan Madrasah Diniyah Awaliyah diperuntukkan untuk anak-anak setingkat SD yang ada di sekitar Desa Arjowinangun. Alhamdulillah berjalan dari tahun itu sampai sekitar tahun 2002 beliau mengelola Madrasah Diniyah Awaliyah. Karena beliau semakin sepuh, beliau sakit-sakitan, dan akhirnya juga dipanggil oleh Allah undur, meninggal. Sehingga saya semenjak 2004 ini yang mendampingi beliau, melanjutkan perjuangan beliau untuk meneruskan membimbing para santri. Saya semenjak 2010 Pondok Pesantren Syubban saya dirikan lembaga formal, yakni SMP Islam Nahdlatul Syubban dan juga sekaligus Madrasah Aliyah Nahdlatul Syubban. Warisan Al-Maghfurlah Mbah Kiai Mas Duki Ja'far yang basicnya adalah salafiyah murni tetap kami pertahankan, dipadukan modern, sehingga Pondok Pesantren Syubban adalah salafiyah modern. Kami mengadopsi pola-pola untuk memberikan pemahaman, wawasan, keilmuan kepada santri-santri yang belajar di SMP Islam Nahdlatul Syubban, juga santri-santri yang belajar di Madrasah Aliyah Nahdlatul Syubban. Sehingga santri Nahdlatul Syubban ini berilmu salafiyah, juga berwawasan dan berilmu modern. Bahkan tidak cukup sekolah formalnya kita alokasikan untuk kegiatan madrasah diniyahnya, sehingga santri yang berada di pondok pesantren kita arahkan anak-anak SMP untuk mengikuti program madrasah diniyah wusta, dan anak-anak madrasah aliyah kita arahkan untuk program madrasah diniyah ulya, sehingga santri ini akan memiliki ilmu yang lengkap, yang terpadu antara wawasan ilmu agama dan wawasan ilmu pengetahuan umum. Untuk santri-santri
yang diberikan lebih keilmuannya di bidang Al-Quran untuk mengarah di tahfidzul Quran. Dan alhamdulillah semenjak 2010 kami mendirikan sampai di tahun sekarang ini sudah meluluskan 1 santri putri yang hafidhah 30 juz, dan disusul ada beberapa santri yang insya Allah sudah ada yang dapat 17, ada yang 20, bahkan ada yang lebih 20. Sehingga Pondok Pesantren Nahdlatul Subhan ini pesantren yang ilmunya ilmu terpadu, ilmu yang lengkap, ya ilmu umum, ya ilmu agama, juga ilmu pendalaman Al-Quran. Saya kira itu Pondok Pesantren Nahdlatul Subhan, sehingga 2 periode Mbah Kiai Mas Ja'far yang murni membimbing santri-santri dengan pola salafiyahnya, kemudian periode saya semenjak 2010 sampai sekarang ini kita bimbing dengan pola salafiyah modern. Atas doa rezekinya mudah-mudahan pesantren Nahdlatul Subhan senantiasa diridhoi oleh Allah menjadi pesantren yang berkah, santrinya alim dan alimah, juga santri banyak yang hafid dan hafidhah, ilmunya berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda adalah pelopor sebuah kebangkitan atau kemunduran suatu peradaban. Perjalanan suatu golongan dapat diukur dari bagaimana kondisi keilmuan, akhlak, serta prestasi dalam menjawab tantangan dunia maupun langkah-langkah kebaikan di akhirnya. Layaknya makhluk yang bergelar husnul khatimah. Keberadaan pondok pesantren di Indonesia memiliki andil besar dalam banyak hal, baik dalam hal pendidikan dan penyebaran Islam maupun dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Memandang jauh ke belakang, pondok pesantren memiliki sejarah panjang. Pondok pesantren telah ada sejak zaman Wali Songo, sekitar abad ke-18. Masa-masa penjajahan, masa kemerdekaan, dan terus berkembang hingga sekarang. Dan tentunya masing-masing masa memiliki sejarahnya sendiri, yang darinya banyak pelajaran bisa dipetik.
Pondok Pesantren Nahdlatus Tsuban yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Mastuki Ja'far pada tahun 1964 ini merupakan salah satu pondok pesantren yang berada di Kecamatan Kota Pacitan, yang lebih tepatnya beralamatkan di Desa Arjowinangun, Pacitan, yang sekarang dipimpin oleh beliau, Dr. Andes Kiai Haji Abdullah Sajid. Pondok Pesantren Nahdlatus Tsuban memiliki dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan diniyah atau keagamaan dan pendidikan formal berupa sekolah menengah pertama Islam dan madrasah aliyah. Pendidikan formal dan pendidikan diniyah merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Begitu juga kurikulum pendidikan Pondok Pesantren Nahdlatus Tsuban yang mengedepankan pendidikan formal dan diniyah sebagai dasar bekal santri-santri mengarungi luasnya kehidupan. Pondok Pesantren Nahdlatus Tsuban siap menghantarkan santri-santri menuju gerbang kesuksesan dengan mengedepankan akhlakul karimah, ahlus sunnah wal jamaah, dan berbagai metode-metode lain yang menjadikan santri unggul dalam prestasi, mulia dengan budi pekerti. Visi yang besar Pondok Pesantren Nahdlatus Tsuban tersebut dibuktikan dengan inovasi pendidikan yang bersumber dari kitab kuning berjenjang untuk memberikan fondasi ketauhidan. Sedangkan pendidikan formal memberikan pandangan sains untuk bekal menjadi manusia berpendidikan, serta memiliki sifat keingintahuan tentang ilmu dunia sebagai dasar mengarungi samudera kehidupan. Keterpaduan tersebut mampu mencetak santri yang luas akan ilmu dan kuat dalam akidah, sehingga kalimat li'i'lai kalimatillah tetap menjadi falsafah
sehingga sampai pada tujuan, yaitu rahmatan lil alam. Nah, udah tahu kan sekarang? Oh, jadi gitu ya, Kak. Makanya jangan ragu, mondok neng Nado Besukan wae. Oke,